pemirsa, saya Medina kembali menjumpai Anda, tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama setengah jam ke depan, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Lagi-lagi jagat hiburan diguncang kabar mengejutkan tentang terjaringnya selebriti dengan barang haram narkoba. Belum usai kasus putra Raja Dangdut Ridho Roma terjaring kasus narkoba, hari Sabtu dini hari kemarin, giliran penyanyi rap Iwa K yang terciduk pihak keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena tertangkap basah membawa narkoba jenis ganja. Kisah penangkapan Iwa yang pecah saat melewati penjagaan berlapis bandara itu kian mengejutkan mata publik karena Iwa tertangkap membawa ganja yang diselipkan ke dalam tembakau rokok. Memang dibenarkan bahwa penumpang tersebut diamankan oleh petugas AFSEK di Terminal 1A keberangkatan dengan membawa kurang lebih ada 1 bungkus rok yang di dalamnya ada 3 batang dan itu diduga ada ganja di situ. Nah, di dalam batang rokoknya itu ada dimasukin ganja. Jadi ganjanya sudah bersatu sama tembakaunya rokok itu. Jadi untuk netonya kita sementara belum bisa menyampaikan, tunggu dari hasil lapor, tapi untuk brutonya 4,04 gram. Dan akibat narkoba, Iwa K yang ditangkap dan digiring ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta pun harus menjalani serangkaian pemeriksaan secara tertutup menyisakan tanya. 20 tahun lebih berkarir di jagat musik yang konon syarat dengan godaan narkoba, namun tak pernah tersangkut kasus narkoba, mengapa baru di tahun 2017 ini Iwa K justru jatuh tersandung hukum gara-gara narkoba? Sejak kapan Iwa K yang baru dikaruniai anak kedua dari Wikan Resmining Tias sang istri kedua terjerat dalam godaan narkoba? Jawabnya seolah tertambat pada jawaban Iwa K saat proses pengambilan berita acara perkara atau BAP di Polresta Bandara Soekarno-Hatta berikut ini. Dan hasil tes urin dari Ika positif mengandung THC atau tetrahidrokannabinol. Nah, sedangkan temannya negatif. Konsumsinya baru 2 bulan terakhir ini, saya baca sendiri BAP-nya, pengakuan dia itu diberikan. Bukan dia yang meminta, bukan Ika yang meminta kepada Y. Y ketemu dengan Ika, ditawarkan, "Bang, ini mau nggak 3 batang rokok itu." Pertama kali jatuh dan terjerat kasus narkoba, kabarnya membuat pihak keluarga Iwa K terutama Wikan Resmining Tias sang istri diguncang shock. Bahkan ketika berusaha ditemui oleh tim Hotshot di kediaman Iwa K, rumah yang terletak di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur tersebut terlihat sepi dan tertutup rapat seperti berikut ini. Istri memang dari pagi kesusahan kontak Iwa ya, karena memang handphone kan termasuk yang disita. Jadi tadi alhamdulillah baru bisa kontak-kontakan tuh sekitar jam 3 begitu Pak Kris datang di sini, kita kontak telepon-teleponan lah dengan istri, dengan keluarga. Jadi keluarga, istri itu juga baru tahu sekitar jam 3 jam 4-an tadi. Begitu saya tahu saya langsung ke sini. Kita melihat bahwa ini kan masih dalam proses ya semuanya, dan kita masih memantau seperti apa hasilnya. Untuk proses hukum saya rasa saya akan serahkan ke Pak Kris yang lebih ahli dalam hal ini dan partnernya. Sekarang yang pasti Iwa masih shock ya, karena memang dia masih banyak jadwal seharusnya, tapi ya memang proses ini harus terjadi. Jadi kita tetap masih menunggu hasil dari tindak lanjut dari Polres. Statusnya sementara masih dalam rangka pemeriksaan. Ya. Untuk naikkan status sebagai tersangka setelah alat bukti surat dari lapor terhadap barang bukti itu keluar dulu. Dia untuk di lingkungan sini memang jarang keluar-keluar karena ya hanya sebatas mungkin kerja, hanya sebatas pulang kerja gitu juga. Jadi memang
di kita sendiri juga jarang yang kumpul-kumpul gitu, jarang. Ya. Ironisnya, belum resmi ditetapkan sebagai tersangka, kondisi Iwake yang kini mendekam di sel tahanan Polresta Bandara Soekarno-Hatta justru dikabarkan mengalami drop mental. Bahkan lewat sang adik, Iwa menyampaikan permintaan maaf kepada sederet pihak, terutama keluarganya. Ya mungkin Iwa juga agak sedih ya, karena ikatan kita sebagai keluarga itu sangat kuat, baik keluarga kita maupun keluarga besar. Jadi memang pesannya dia adalah benar-benar tolong sampaikan minta maaf ke keluarga, itu yang utama. Totalitas akting rupanya tidak hanya dijalani oleh artis dewasa, tapi juga para bintang cilik. Buktinya demi sinetron terbaru SCTV yang berjudul Duyung Cilik, sederet bintang cilik seperti Asya Kenyeri, Devira Yuliana hingga Hadijah mampu menjalani beratnya syuting di laut dengan tetap ceria. Nah, seperti apakah serunya para bintang cilik ini syuting sebagai Duyung Cilik?